Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta aliman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya nikmat bisa menuntut ilmu, nikmat bisa belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu, pekan yang kemarin, kita telah membahas tentang pentingnya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, urgensi ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya yang dimaksud dengan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sururul qalbi bimurril qada. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama ridho terhadap takdir artinya sururul qalbi bimurril qada. Rasa senangnya hati, rasa gembiranya hati terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang pahit bagi kita. Jadi sururul qalbi bimurril qada. Senangnya hati dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridho terhadap takdir itu hatinya lapang, hatinya tentram, hatinya gembira, hatinya tenang ketika dia menghadapi takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hati orang tersebut. Ya. Jadi orang yang beriman, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, ketika memiliki iman, maka dia akan berusaha ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang itu mungkin berat baginya, tapi dia berusaha ridho, dia berusaha menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho ini sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ridho terhadap takdir adalah tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Ya, seseorang bersabar, ketika dia bersabar mungkin dia menahan lisannya, tidak banyak berkeluh kesah. Ya, dia menahan anggota badannya, namun hatinya masih merasakan
rasa sakit, rasa pedih ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ridho, maka hatinya dia lapang hatinya menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita sore hari ini para pecinta iman, kita akan melanjutkan yaitu belajar menata diri untuk senantiasa berusaha ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar, kita perlu melatih diri kita. Kita perlu membiasakan diri kita atau kita perlu memaksa jiwa kita untuk bisa ridho dan menerima segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Hal-hal apa saja yang bisa menjadikan kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Tips-tips apa saja yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ridho terhadap ketentuan-ketentuannya. Maka pembahasan ini para pecinta iman masih kita ambil dari sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul A'malul Qulub, amalan-amalan hati, yang ditulis oleh seorang yang bernama Dr. Khalid As-Sabat. Semoga Allah menjaga beliau. Ya. Jadi beliau di dalam buku ini menyebutkan banyak sekali tips-tips, ya. Banyak sekali tips-tips agar seorang muslim, seorang muslimah itu bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, agar kita bisa ridho terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah as-siqatu billahi ta'ala wa husnu tadbirih, yaitu memantapkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan, memantapkan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kuatkan iman. Kuatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita dunia dan di akhirat kelak. Hal itu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ayat ke-216. Allah berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Kalian tidak senang terhadap sesuatu wa huwa khairun lakum. Padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Ya, kita perhatikan ayat ini bagi para pencinta iman yang di dekatnya ada mushaf atau mungkin di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, maka disimak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi wahai manusia, kalian tidak suka terhadap sesuatu. Kalian benci terhadap sesuatu. Padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, menghendaki sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Kemudian Allah menutup ayat ini, ayat 216 dari Al-Baqarah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini kata penulis di sini, annaha taqtadi minal abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqibal umur. Maka di dalam ayat ini tadi Al-Baqarah 216
terdapat pelajaran hendaknya seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling tahu dan Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Maka serahkan. Ketika terjadi sesuatu, terjadi musibah, kita diuji, diberikan cobaan, rezeki mungkin berkurang, ya, kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, kita berpisah dengan mereka, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, kita enggak senang. Hati kita enggak senang terhadap sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kita. Ya. Ini cara yang pertama atau tips yang pertama adalah agar kita bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan keyakinan, keimanan dan yang kuat bahwasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Para pecinta liman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hati yang ridho, hati yang lapang di saat mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala, di saat mendapatkan musibah dan ujian dan cobaan. Yang kedua adalah, kata beliau, di antaranya al-ilmu billahi ta'ala wa ma'rifatihi ma'rifatan sahihatan bi asma'ihi wa sifatih. Yaitu kita mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini disebutkan fa inna jami'a ma fil kauni aujabahu subhanahu bi masyiatihi wa hikmatihi. Apa-apa yang Allah takdirkan, apa-apa yang Allah tetapkan, apa-apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, apa-apa yang terjadi, apa-apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan kehendaknya dan berdasarkan hikmahnya. Fahuwa mujibu asma'uhu wa sifatuh. Faman lam yarda bima radiya rabbahu, bima radiya bi rabbahu lam yarda bi asma'i wa sifati. Maka di antara nama-nama Allah yang indah, di antara Asmaul Husna, Allah memiliki nama Al-Hakim. Allah memiliki nama apa? Memiliki nama Al-Hakim. Allah yang zat yang maha bijaksana. Ketika Allah menakdirkan sesuatu terjadi, maka di sana pasti ada hikmah-hikmahnya. Yang mungkin karena keterbatasan akal, karena akal kita terbatas, kita belum mampu menyingkap, belum mampu mengetahui atau menemukan hikmah-hikmah yang ada di balik musibah. Hikmah-hikmah apa saja yang ada di dalam cobaan-cobaan yang menimpa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi semakin kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, ya, kita mempelajari Asmaul Husna di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita akan menerima, hati kita akan lapang, ya, ketika menghadapi ujian ataupun musibah atau yang semisalnya. Di sini beliau mengatakan, ya, di sini beliau menjelaskan, wa qala al-Asma'i rahimahullah. Beliau membawakan perkataan seorang ulama, Al-Asma'i rahimahullah. Berkata, Nadarul Fudailu ibn Iyad ila rajulin yashku. Suatu saat
Fudail bin Iyad, ini seorang ulama, seorang ahli ilmu. Suatu saat Fudail bin Iyad ini melihat ada seorang laki-laki yang berkeluh kesah. Ya. Ada seorang laki-laki yang berkeluh kesah. Kalau bahasa Jawanya itu ya sambatan itu. Dia berkeluh kesah. Saya kok ya mungkin kalau mungkin bahasa kita mungkin dia berkeluh kesah karena miskin, karena mungkin sering sakit-sakitan. Ya pokoknya berkeluh kesah. Nadara Fudail bin Iyad ila rajulin yashku. Faqal, kemudian Fudail mengatakan, "Ya hadza." Kasihan sekali laki-laki tersebut. Ya. "Ya hadza, tashku man yarhamuka illa man la yarhamuka." Wahai kasihan laki-laki tersebut. Dia mengadukan zat yang menyayanginya kepada makhluk yang tidak menyayanginya. Ketika seseorang berkeluh kesah, kenapa saya kok begini, kenapa kok hidup saya kok sulit, hidup saya kok susah. Ya. Ketika kita berkeluh kesah, kita mengadu kepada orang lain, kepada manusia yang lain, yang sama-sama lemah seperti kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika kita mengadu, berkeluh kesah kepada orang lain, maka kita telah mengadukan Allah kepada makhluknya. Ya. Kita telah mengadukan Allah Subhanahu, karena Allah yang menetapkan. Karena Allah yang menakdirkan. Ya. Jadi kalau kita berkeluh kesah kepada manusia, seolah-olah kita mengadukan Allah kepada makhluknya yang sama-sama lemah seperti kita. Kita berkeluh kesah kepada manusia, kepada orang lain, ya. Mungkin seorang istri berkeluh kesah kepada suaminya, atau mungkin seorang anak berkeluh kesah kepada ayah ibunya. Ya. Jadi kata Fudail apa? Ya hada. Wahai kasihan laki-laki ini. Tashku man yarhamuka illa man la yarhamuk. Mengapa engkau mengadukan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seorang manusia ya yang tidak menyayangi? Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita. Di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat ke-40. An-Nisa ayat ke-40 Allah berfirman, "Innallaha la yadlimu misqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat biji sawi. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat kezaliman walaupun seberat biji sawi, sedikit pun. Ya. Jadi Allah tidak akan menzalimi seorang pun, seorang manusia pun, seorang makhluk pun. Ya, kita catat ayatnya, An-Nisa 40. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya, jadi ada kata inna. Sesungguhnya ini penegasan. Dan Allah maha benar terhadap firman-Nya. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sedikit pun, walaupun seberat biji sawi. Ya. Di dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 44. Surat Yunus ayat ke berapa tadi? 44. Ya. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Ya. Di surat Yunus ayat ke-44 Allah menjelaskan innallaha la yadlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia. Ya. Syai'an sedikit pun. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan seseorang, maka di situ tidak ada unsur kezaliman. Ya, Maha Suci Allah dari berbuat zalim kepada manusia. Ya. Ketika terjadi musibah atau bencana atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, jangan menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tuduhlah diri kita yang banyak dosa, banyak lalai, ya. Jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita mungkin masih suka sombong dengan harta kita. Mungkin di dalam diri kita masih ada hasad,
masih ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menuduh Allah dengan kezaliman. Ya, kita tuduh diri kita sendiri, ya, yang mungkin masih yang banyak dosa dan banyak salah dan seterusnya. Di sini beliau mengatakan faqada'ullahi subhanahu fi abdihi dairun bainal adli wal maslahah wal hikmati war rahmah la yakhruju an dalikal battah. Apa-apa yang Allah takdirkan, apa-apa yang Allah tetapkan, ya, kepada seorang hamba, apa yang Allah takdirkan kepada seorang hamba itu adalah takdir yang adil dan penuh dengan kemaslahatan. Ya, takdir yang adil dan penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Wal hikmati war rahmah, penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. La yakhruju an dalikal batta, dan tidak keluar dari hal itu sedikit pun. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan itu penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebijaksanaan, dan penuh dengan kasih sayang. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi du'ail masyhur, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengajarkan kita sebuah doa. Ya. Beliau pernah mengajarkan sebuah doa, ya, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni abduka. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku ini hambamu ya Allah. Ibnu abdik, aku adalah anak dari hambamu. Wa ibnu amatik, dan aku adalah anak dari hamba perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, maka hukum-hukummu telah berlalu dalam kehidupanku. Adlun fiyya qada'uk. Ya. Adlun fiyya qada'uk. Apa yang Engkau tetapkan ya Allah, apa yang Engkau takdirkan itulah yang adil untukku. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa, di antaranya bunyinya tadi adalah adlun fiyya qada'uk. Ya. Ya Allah, takdirmu, takdir yang telah Engkau takdirkan, takdir yang Engkau telah tetapkan dalam kehidupanku itu adalah takdir yang adil. Adlun fiyya qada'uk. Ya. Maka di sini ketika Nabi mengatakan, Nabi bersabda, adlun fiyya qada'uk, ya Allah, semua ketetapanmu, semua takdirmu itu adil ya Allah. Yatanawalu, kata penulis, yatanawalu kulla qada'in yakdihillahu ala abdihi. Wallahu subhanahu la yakti lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Ya. Jadi semua apa yang Allah takdirkan, semua apa yang Allah tetapkan itu adalah semuanya berisi keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Semuanya berisi keadilan Allah Subhanahu wa taala. La yakdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan, tidaklah Allah menakdirkan suatu takdir kepada orang yang beriman, kecuali takdir itu adalah takdir yang berisi dengan keadilan. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi hal yang kedua atau tips yang kedua, agar kita memiliki hati yang ridho terhadap ketentuan Allah, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perdalam ilmu kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah, melalui sifat-sifatnya yang mulia, ya, Asmaul Husna, dan banyak buku-buku para ulama yang telah membahas tentang makna-makna Asmaul Husna. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk memiliki hati yang ridho, hati yang lapang, terutama di saat kita kedatangan musibah. Yang ketiga adalah
an yandurul insanu yaitu hendaknya seseorang mentadabburi Al-Qur'an. Hendaknya seseorang mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di sini beliau mengatakan an yandurul insanu fin nususil waridati fis sana'i ala ahli ridha. Fa inna dzalika yunashshitun nafsa wa yuhaffizuha wa yuharrikaha litasila wa tartaqi. Ya. Hendaknya seseorang itu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan ridho. Keutamaan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang itu tahu, ya, kalau seseorang itu punya ilmu, keutamaan ridho terhadap takdir itu apa saja, maka dia akan termotivasi. Dia akan terdorong untuk memiliki sifat ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti seseorang tahu keutamaan sedekah, maka dia akan termotivasi untuk sedekah. Ketika seseorang tahu keutamaan berbakti kepada orang tua, maka dia akan semakin bersemangat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu pula ketika seseorang itu punya ilmu, dia tahu keutamaan ridho terhadap ketentuan Allah, maka dia pun mau berusaha bersemangat untuk tetap memiliki hati yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Ayat ke-27 dan 28. Al-Fajr 27 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dalam keadaan ridho dan engkau diridhoi. Ya. Maka ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah semasa hidupnya di dunia ini dia ridho terhadap takdir Allah, dia ridho terhadap ketentuan Allah, dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Ya sebagaimana dia mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ketika seseorang mengucapkan itu dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika terjadi musibah, terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan, yang dia benci, dia tetap lapang hatinya, dia menerima, walaupun itu pahit. Dia berusaha atau dia berlatih atau dia memaksa jiwanya untuk menerima. Maka ketika orang tersebut meninggal, ya, maka malaikat Allah mengutus malaikat, ya, malaikat untuk mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Kemudian di antara malaikat itu ada yang berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini dikatakan kepada orang-orang yang ridho semasa hidupnya di dunia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna idamal jazai ma'idamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Ya. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Jadi semakin besar, semakin berat musibah itu ketika seseorang sabar, ketika seseorang ridho, maka pahalanya semakin besar, pahalanya semakin banyak. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho
terhadap takdir dan ketentuan Allah, falahu ridho, maka Allah akan ridho terhadapnya. Wa man sakhita, barang siapa yang marah, ya, tidak setuju, marah, ya, tidak menerima takdir Allah, falahu sukhut, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, ketentuan Allah, falahu ridho, maka Nabi mengatakan, falahu ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Ini di antara keutamaan-keutamaan, ya, yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya, ya, di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk senantiasa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanamkan di dalam diri kita bahwasanya ridho terhadap takdir akan mendatangkan ketenangan hati. Ya. Ridho terhadap takdir itu akan mendatangkan hati yang tenang, hati yang lapang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram. Beliau mengatakan, ar-ridho yuwarrisu tuma'ninata warroha. Ridho terhadap takdir itu mendatangkan at-tuma'ninah, mendatangkan rasa tenang, ya, warroha, dan rasa nyaman. Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, a'damu rohatil abdi wa sururuhu wa na'imuhu fir ridho an rabbihi ta'ala wa taqaddasa fi jami'il halat fa inna ridho babullahil a'dam wa mustarahul arifin wa jannatud dunya wa jadirun biman nasaha nafsahu an tashtadda rahbatuhu fihi wa la yastabdil bi khairin minhu. Jadi a'damu rohatil abdi, ketenangan yang paling besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba, ya, kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba adalah ketika dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana orang-orang yang tidak ridho, itu hidup mereka akan dipenuhi dengan kegundaan. Hidup mereka akan dipenuhi dengan kecemasan. Hidup mereka akan dipenuhi dengan kegundah-gulana. Kehidupan mereka akan dihidupi dengan rasa putus asa. Kehidupan mereka akan dihidupi dengan kesedihan dan urusan yang kacau balau dan yang semisalnya. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang. Disebutkan oleh seorang ulama, Abdullah bin Aun, ya, Abdullah bin Aun, yaitu beliau berkata, irdo bi qada'illahi ala ma kana min usrin wa yusrin fa inna dalika aqallu lihammika wa ablahu fima tutlabu min akhiratika. Irdo bi qada'illah, ridholah terhadap takdir Allah ala ma kana min usrin wa yusrin, baik itu terhadap takdir yang itu mudah bagi Anda atau perkara-perkara yang sulit bagi Anda. Fa inna dalika aqallu lihammika, karena dengan ridho itu akan mempersedikit rasa cemasmu, akan mempersempit hati yang gundah gulana, ya. Wa ablahu fima tatlubu min akhiratika, dan perasaan yang ridho itu akan menyampaikan diri Anda terhadap derajat yang tinggi di akhirat. Ya. Ini diantara beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sikap yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita sampaikan kabar-kabar orang-orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu, atau kisah, ya, kisah yang nyata yang terjadi, yaitu kisahnya orang-orang yang tidak rela, tidak ridho, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh penulis, wa qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala,
Ya. Ra'aitu rajulan kabirun ra'aitu rajulan kabirun wa qad qaraba tsamanin. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, aku melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Ya. Berusia 80 tahun. Usianya berapa? 80 tahun. Wa kana yuhafidu 'alal jamaah. Laki-laki tersebut dia selalu menjaga salat berjamaah. Laki-laki umurnya 80 tahun, laki-laki ini selalu menjaga salat berjamaah. Ya, kata Al-Imam Ibnu Jauzi. Famata waladun libnatih. Maka suatu saat Allah menguji laki-laki tadi. Yaitu cucu laki-lakinya itu meninggal. Cucu laki-lakinya meninggal. Ya. Fajazi'a. Maka laki-laki itu pun dongkol hatinya, marah. Ya. Wa talaffadha bikalamin fihi tasakhutun. Maka laki-laki itu keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang di situ mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Tasakhut. Ya, enggak terima dia. Fa'alimtu anna salatahu wa fi'lahu, ya. Fa'alimtu anna salatahu wa fi'lahu lil khairi ada. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, maka dari situ aku mengetahui bahwasannya laki-laki itu salat karena dia terbiasa. Karena kebiasaan saja, rutinitas. Ya. Li'annahu la yansha'u an ma'rifatin wa iman. Wa haula'il ladzina ya'buduna Allah ala harfin. Karena apa? Karena kalau seseorang itu sholatnya itu benar, sholatnya itu khusyuk, maka nggak mungkin dia dongkol terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu la yansha'u an ma'rifatin wa iman. Jadi orang itu sholat tapi dia selama ini sholat hanya sholat ya untuk menggugurkan kewajiban. Dia bisa jadi dia dapat pahala atau tidak. Ya, atau dia sholat tapi dia nggak paham ayat yang dia baca. Ketika dia sholat dia nggak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa haula'il ladzina ya'buduna Allah ala harf. Itulah orang-orang ya yang hanya beribadah kepada Allah di saat lapang. Jadi ketika seseorang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar rezekinya, dalam keadaan orang-orang yang dia cintai itu masih ada, belum ada yang dipanggil oleh Allah, maka dia ibadahnya rajin. Namun ketika diuji, ya, ketika ada ujian musibah, maka dia berpaling. Ya, dia berpaling, lisannya mengeluarkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kisah yang pernah terjadi di zaman Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sebutkan di antara perkataan atau kisah, mungkin nasihat di sini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak peduli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak peduli ketika di pagi hari aku dalam keadaan apa. Ala ma uhibbu au ala ma akrah. Ya, di pagi hari aku tidak peduli apakah aku dalam keadaan yang aku cintai atau dalam keadaan yang aku benci. Ya. Li'anni la adril khaira fi ma uhibbu au fi ma akrah. Karena aku tidak tahu dari mana yang kebaikan, apakah dari aku yang aku cintai atau yang aku benci. Ya. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini juga dari Urwa bin Zubair, wa qala Urwa bin Az-Zubair. Ya, sebagai penutup untuk perjumpaan kita sore ini, kini kita sebutkan kisah yang dialami oleh Urwa ibn Zubair. Kisahnya siapa? Urwa bin Az-Zubair rahimahullah. Lamma mata ibnuhu wa quti'at rijluhu. Jadi Urwa bin Zubair ini, para pecinta iman, Urwa bin Zubair itu ditinggal mati oleh putra laki-lakinya. Jadi dia punya anak laki-laki, meninggal. Wa quti'at rijluhu, dan Urwa bin Zubair ini kakinya itu putus. Ya. Nah, di sini dia disebutkan apakah kaki sebelah kanan atau sebelah kiri.
Apa kata Urwah bin Zubair? Apakah beliau mendongkol? Apakah beliau marah? Apakah beliau tidak setuju, tidak menerima? Beliau mengatakan, Allahumma kana li banuna sab'ah wa akhadta minhum wahidan wa abqaita sittah. Ini perkataan Urwah bin Zubair. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku 7 orang anak. Ya. 7 anak laki-laki. Wa akhadta minhum wahidan. Dan engkau telah mengambil satu. Wa abqaita li sittah. Dan engkau masih memberikan kepadaku 6-nya. Jadi Urwah bin Zubair punya anak 7 anak ya, laki-laki semuanya. Disebutkan sini li banuna sab'ah. Aku punya 7 anak laki-laki ya Allah. Dan satu anak laki-lakiku telah engkau panggil dan masih tersisa 6. Jadi Urwah bin Zubair ini enggak ngedumel, enggak ngomel-ngomel, enggak ngomong hal-hal, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa kanat li atrafun arba' fa akhadta minni tarfan wa abqaita li salasa. Dan aku dulu punya 4 anggota badan ya, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Dan sekarang ini engkau ambil 1 ya Allah. Jadi kakinya Urwah bin Zubair ini diambil 1. Ya, ini ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa imuka la in abtalaita laqad afaita wa la in akhadta laqad abqaita. Ya. Wa imuka. Jadi apa yang beliau mengatakan, demi Allah, engkau telah memberikan ujian kepadaku dan engkau telah memberikan masa sehat kepadaku. Ya. Wa la in akhadta laqad abqaita. Dan engkau mengambil apa yang engkau menjadi milikmu ya Allah, dan engkau meninggalkan apa yang menjadi milikmu. Jadi Urwah bin Zubair ini, beliau punya 7 anak, dipanggil 1 oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil 1, beliau masih ridho karena beliau masih punya 6. Ketika kaki beliau putus 1, maka beliau masih punya 1 kaki yang lain, kedua tangannya masih utuh dan sebagainya. Ini adalah contoh yang nyata yang terjadi dari seseorang yang namanya Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Bahkan juga kisah-kisah yang lain yang banyak ya, kisah-kisah yang nyata. Ada seseorang yang lumpuh total ya, mulai dari kakinya, mulai dari ujung kakinya sampai mungkin pundaknya itu semuanya lumpuh. Tapi orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pernah kita bahas, jadi orang kena musibah itu ada yang dongkol, ada yang sabar, ada yang ridho, ada yang bersyukur. Orang tadi malah ketika badannya itu lumpuh total, maka orang tadi bersyukur. Dia bersyukur kenapa? Karena lisannya itu masih bisa bergerak. Karena lisannya masih digunakan untuk bisa berzikir. Lisannya masih bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, ini bayangkan. Orang itu lumpuh total, tapi dia bersyukur karena lisannya masih bisa digerakkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan lisannya itu juga lumpuh. Ya. Jadi para pecinta iman, untuk bisa ridho terhadap takdir Allah itu memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita berusaha, kita melatih diri kita, kalau perlu kita paksa diri kita, maka insya Allah semuanya akan berbuah manis ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi nanti kebahagiaan yang kekal dan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu mungkin dari kami. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara cara-caranya agar kita bisa ridho itu, marilah kita senantiasa terus belajar agama. Ya, terutama kita baca Al-Qur'an itu usahakan dengan tadabbur, memahami isinya. Ya. Kemudian kita belajar lagi tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, ya. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Maka segala yang Allah tentukan, segala apa yang Allah takdirkan, maka itu berasal dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Ya, semakin kita punya ilmu, semakin kita mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semakin kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu semuanya dengan izin Allah, insya Allah akan membuat hati kita semakin tenang, semakin ridho, ya,
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Ketika kita senang atau ketika kita susah, ketika sehat atau sakit, ya, semuanya kalau kita mentadabburi Al-Quran, kalau kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semuanya akan bisa kita lalui dengan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan insyaallah di pertemuan yang lain, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas amalan-amalan hati yang lainnya yang juga sangat penting kita pelajari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.